Hurian itu hata, na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naik pokok utama acara partangyangan di Bornginon, andorang tamulai acara tapasada marohata, martangyang nahoho mahita di bagasan rohata B, martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhata sian buku ND nomor 20 ayat sada rotu ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia, natumapa langit, dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apalah ahu sandiri uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punguan naganu pari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na aka nama pari ibana. Suang songoni, ahu mangalului biru-biru kusogot, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan, amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami, jala dipalua ho hami, sian gom-gomani si bolis. Hupangi dohami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan, dohot hagogotan. Say se sama dosa nami, dohot pangalasyon nami di hatam nabadiai. Say parbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujo nami hodisi, rodi salelengi lelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata sian buku ND nomor 240 sia ayat sada dohot ayat 4.
Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di partangyangan di Bornginon, iman atar surat sian buku Yohanes bindu walu, mamuka mai sian ayat 30, sahatu ayat 36, marsikat soring mahita manjaha. Asa dinama katahon ibana, toropma gabe porsea di ibana. Dungi di dok Yesus matua ke Jahudi, nonggabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku, sintong mahamu siseanku. Dungi tandaun munama nasitongi, jala paluon ni nasitongi ma hamu. Jadi dia alusi nasida maibana, ni nama pinopar ni si Abraham dohami, dangdung hami mengadop di halap, buasa dohononmu paluon mahamu. Dungi didok Yesus ma mangalusi. Nasi tutu dona hudokon tuhamu, hatoba ni dosa dona ganup namangula dosa. Dada totong hot di bagas anggo hatoban, anaki do di sitongtong. Molo dipalua anaki hamu, nama lua situtu mahamu. Ima sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Tapuji matu hata sian buku ende nomor 427 ayat sada roto ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan,
untuk semua kasih karunia berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami dalam setiap aktivitas kegiatan yang boleh kami lakukan pada hari ini Tuhan. Engkau tibakan kami di malam hari ini. Kami bisa bersekutu mengikuti acara ibadah pertangyangan di Huriamu Tuhan. Kalaupun kami melakukan ibadah kami melalui proses virtual Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami dan syukur kami kepadamu untuk semua perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah pertangyangan hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati juga di dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk anak yang Kau titipkan kepada mereka Tuhan. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi keluarga, terlebih bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kalaupun pada malam hari ini ada sebagian dari umat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah pertangyangan di malam hari ini Tuhan, apapun yang menjadi hambatan dan alasan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk di hari yang akan datang Tuhan, di dalam ibadah pertangyangan kami, mereka bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa jikalau ada umat-Mu yang terinfeksi oleh COVID-19 Tuhan, yang menjalani proses isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, dan kalaupun ada yang menjalani perawatan di rumah sakit, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan. Hanya kepadamu kami bisa bersandar Tuhan. Engkau berkati mereka melalui makanan, minuman, vitamin yang mereka konsumsi Tuhan, serta obat-obatan juga Tuhan. Agar mereka dengan proses isolasi mandiri yang mereka lakukan, perawatan yang mereka jalani, mereka di hari yang akan datang bisa sembuh Tuhan, berkumpul kembali dengan keluarga, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk para pendeta yang melayani kami. Amang Pendeta Uluan Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, di dalam proses-proses pelayanannya. Terlebih jikalau pada saat ini Tuhan, banyak hambatan yang ia alami Tuhan di dalam proses pelayanannya, kami serahkan kehidupannya Tuhan, agar ia dapat senantiasa bersuka cita, sabar menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kami serahkan keluarganya Tuhan, dan anak yang Kau titipkan kepada mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan beberapa pendeta yang melayani kami, yang beberapa hari ke depan akan melaksanakan proses mutasi Tuhan, pindah ke gereja di tempat mereka ditugaskan. Berkati mereka dalam setiap proses mutasi yang mereka jalani Tuhan. Berkati mereka di dalam proses pelayanannya. Beri pertumbuhan iman kepada mereka Tuhan. Terlebih beri pertumbuhan iman kepada ruas yang akan dilayani nantinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat Inang Diakones Tuhan yang melayani kami. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan, Engkau tahu sampai saat ini pandemi virus COVID-19 belum berakhir dari negeri ini Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati seluruh para medis yang dengan susah payah sampai saat ini menangani begitu banyaknya pasien
yang terinfeksi COVID-19. Beri mereka kesabaran Tuhan, agar mereka dengan ilmu yang mereka miliki dapat menyembuhkan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Demikian juga kami berdoa buat keluarga mereka Tuhan. Beri juga kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh ruas-Mu yang mungkin mengalami dampak terhadap pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Ruas-Mu yang mungkin kehilangan pekerjaan, ataupun ruas-Mu yang kekurangan penghasilan akibat pandemi ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka, agar mereka dengan sabar dan yakin secara penuh bahwa Engkau akan mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, malam ini juga kami tidak lupa berdoa buat pemerintah negara kami, dari yang terendah hingga yang tertinggi Tuhan. Berkati seluruh program penanganan COVID-19 yang mereka jalani. Kalaupun sampai saat ini kami masih menjalani program PPKM Tuhan, semoga program ini merupakan program yang tepat buat kami bangsa dan negara Indonesia, untuk kami mampu Tuhan keluar berangsur-angsur pulih dari pandemi ini. Berkati juga Tuhan proses vaksinasi yang telah dan akan berjalan. Semoga dengan proses vaksinasi tersebut, bangsa kami bisa mencapai kekebalan komunitas Tuhan. Karena dengan kekebalan komunitas yang kami dapatkan, bangsa kami ini akan segera pulih Tuhan. Kami bisa menjalani seluruh proses kehidupan secara lebih baik tanpa rasa khawatir maupun rasa takut. Tuhan, inilah doa permohonan yang kami mohon kepadamu. Di atas segalanya, ampuni dosa perbuatan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anda orang yang tabege hata ni debata, laus tapuji matu hata, sian buku ende nomor 125 ayat sada roto ayat 2. Andoran so tabege hatani debata di pertanyaan ngata di Bodarion perjolo martangyang mahita. Mauliate mahu pasahat hami tuho ale Tuhan debata ala diramo tihodo daging do tondinami sahat tu Bodarion. Ale Tuhan nakpe hami pertanyaan diganuk bagas nami alai na makurangi lasmi rohanami lahu mamuji pasangapon ho. Tarlumobi matuhan nanaing manangihon hatam asima roham dihami loas maton dimi namian di rohanami
Asa hujakon hami hatam jala marlas ni roha hami mangulahosa. Atong tangihon matangyang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Huria ni tuhata na hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di pertanyaan di bagasan Bodarion. Tersurat di 2 Musa bindu 4 ayat 10 saha tu 20. 2 Musa bindu 4 ayat 10 saha tu 20. Molo bahasa Indonesia Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Hujahama perjolo di bahasa Batak, dungi anon di bahasa Indonesia. Posdorohaku nunga tabuka be bibelta diganu bagasta be. Songonon mah hatani debata. Natar surat di 2 Musa bindu 4 ayat 10 di dokma di son. Dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai di dokma tu ibana ualuas maahu laho asa mulak ahu tuhanggiku aka nani Mesir asa huida manang mangolu dope nasida. Dungi nasi Jetro matu si Musa lau maho mar dame dame. Dungi na Jehovah matu si Musa di Midian laho maho mula tu Mesir ay nunga mate sude akka halak akka natumahi hosam. Jadi dibuan si Musa mah jolmana dohot akka anakna. Jadi dipahundul mana sida tu halode asa mulak tu tano Mesir ditiup si Musa huhutuko ni debata di bagasan tanganna. Dungini na Jehovah ma Muse tu si Musa ingot ma di hamumulakmu di tanah Mesir patupahon lut halongangan di jolo ni Raja Parao akan ahu pasaha tu tanganmu alay anggo ahu patakangok kumarohana asa unang di loas bangsoi laho. Dungi dohonok kuma tu Raja Parao songonon dohata ni Jehovah anakku siahan do Israel alay hatakon tuho loas mah anakku laho asa dioloyaw molotung manjua ho mga loas ibana idama say nabunuhonok kudo anak hababajum. Ima hatani debata saunari hujahama di bahasa Indonesia. Ima di Keluaran bindu 4 ayat 10 saha tu 20 di dokma di son. Musa kembali kepada mertuanya Yetro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yetro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di dalam Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anak-anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis yang bertemakan kepada kita dan juga yang kita gumuli, Allah yang memerdekakan. Tema ini erat kaitannya dengan perayaan kemerdekaan di negara kita yang akan kita keperingati ke-76 tahun.
Dalam teks pada saat ini yang kita baca dalam minggu ini, kita akan membahas bagaimana kemerdekaan keluarga bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita mengetahui bahwa bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Allah, mereka terbuang menjadi budak di negara orang lain di Mesir. Kurang lebih dari 430 tahun. Itu bukan hal yang singkat saudara-saudara. Itu hal yang cukup panjang, yang penuh perjuangan, yang penuh banyak penderitaan yang harus mereka alami. Tapi ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan. Apakah Allah membiarkan mereka di dalam penderitaannya? Apakah Allah tidak melihat dan mendengar keluh kesah yang mereka alami? Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak membiarkan mereka terus di dalam belenggu yang menjadi budak di negara, yakni di Mesir mereka. Tetapi Allah mau membebaskan mereka, tetapi Allah mau memerdekakan mereka melalui yang Tuhan kasihi mereka. Demikian juga negara kita dijajah oleh bangsa lain pada tahun-tahun yang lalu. Kita mengetahui bahwa Belanda menjajah kita. Kita mengetahui bahwa Jepang juga menjajah kita. Tetapi Allah memberikan kebebasan juga kepada kita, dan kita akan sebentar lagi memperingati hari kemerdekaan, yakni yang ke-75 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi yang dalam Tuhan Yesus Kristus, dua negara yang kita lihat yang di tengah-tengah dijajah, tetapi yang pasti berbeda. Yang pertama, bangsa Israel dijajah menjadi budak di Mesir, tetapi Indonesia dijajah di negaranya sendiri. Tetapi di dua hal ini pasti semuanya merindukan adanya kemerdekaan, dan pasti semuanya mengharapkan adanya kebebasan. Tetapi mau kita lihat lagi bahwa segala sesuatu kemerdekaan itu diperoleh atas seizin Allah, dan Allah ikut campur di tengah-tengah kebebasan kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Israel dan juga negara kita. Tetapi untuk menuju suatu kebebasan kemerdekaan itu bukan hal yang gampang saudara-saudara. Pasti ada perjuangan yang harus dilakukan. Yakni kita lihat bangsa Israel, mereka berjuang. Dan ada yang memimpin mereka pada saat itu. Allah memanggil salah satu, yakni Musa. Saudara-saudara, apakah seketika di dalam kehidupan Musa pemanggilan itu dia langsung mengatakan kata iya? Tidak. Di dalam perjalanan Musa, dia juga mengalami liku-liku dan juga mengalami penderitaan. Kita mengetahui bahwa Musa yang pernah juga di masa kecilnya, di waktu bayi juga hampir terancam kematian. Tetapi atas belas kasihan Tuhan, dia masih diperbolehkan Tuhan di dalam memberikan kesempatan kepada dia. Dia dirawat di tengah-tengah di lingkungan kerajaan. Tetapi mau kita lihat juga dalam kehidupan Musa, apakah dia tetap nyaman? Apakah tetap dia mengatakan dalam dirinya, saya sudah diam di tempat yang lebih nyaman? Tidak, ada rasa kepedulian dia yang kita perhatikan di dalam diri Musa. Seketika bangsanya dilecehkan, seketika bangsanya diperlakukan dalam ketidakadilan, dia tidak tinggal diam, tetapi dia membela bangsanya. Apakah ada dampaknya? Apakah ada dampaknya dalam kepribadian Musa seketika dia harus membela, yakni bangsanya sendiri? Dia mengalami hal yang paling menyedihkan. Dia harus meninggalkan, yakni kota Mesir. Dia harus menjadi yang pelarian pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, buah dari yang dia lakukan itu, dia menjadi orang yang menjadi salah satu pada saat itu menjadi
nomor satu untuk menjadi bangsa Mesir mengejar dia. Tapi kita lihat apakah Musa pada saat itu Allah biarkan dia di dalam kehidupannya? Tidak, saudara-saudara. Dia tinggal, dikatakan pada nats ini adalah di Midian dia. Dan dia tinggal di sana hampir 40 tahun. Dan dia juga di sana memberikan juga satu keluarga yang diberikan Tuhan kepada dia, yakni Yetrio. Dan Jetrio juga adalah mempunyai putri, dan putri Jetrio menjadi istrinya, yaitu Zipora. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dia sudah merasa dalam kenyamanan dia. Apakah dia dibiarkan terus di kota Midian? Tidak, saudara. Ada yang menjadi rencana Tuhan lagi di dalam diri Musa. Tadi kita sudah mengetahui, saudara-saudara, apakah Allah membiarkan bangsanya terus di dalam penderitaan di Mesir? Tidak. Tapi Allah mengasihi bangsanya sehingga dia memanggil Musa yang akan menjadi memimpin mereka. Tapi seketika Musa dipanggil Allah, seketika Musa menjadi salah satu alat Allah di dalam hal satu kemerdekaan yang akan Tuhan berikan kepada bangsanya. Apakah Musa mengatakan demikian? Ya Allah, saya siap. Musa masih mempunyai dalih, saudara. Dia merasa tidak mampu. Dia mengatakan saya tidak mampu. Dia mengatakan saya tidak pintar berbicara. Saya tidak pintar berkata-kata. Saya tidak punya kekuatan. Tetapi ada hal yang mau kita perhatikan, saudara-saudara. Karena Allah yang memanggil Musa, maka Allah yang akan ikut campur di dalam tugas yang akan Musa lakukan. Maka Allah mengatakan demikian, saudara-saudara, aku akan menyertai engkau, aku akan membekali engkau, aku akan selalu memberikan kepada engkau kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini mau kita lihat lagi. Setelah ada kesepakatan antara Musa dengan Allah, Musa menyetujui pemanggilan itu, maka apakah yang harus dilakukan Musa kembali? Apakah dia pergi begitu saja? Kalau kita lihat di dalam firman ini, yang pertama adalah bahwa Musa meminta izin dari mertuanya, yakni Yetrio. Di dalam kerendahan hati Musa meminta izin atau pamit dari mertuanya. Lalu hal ini menunjukkan adalah, saudara-saudara, ada hubungan yang baik selama Musa berada di Midian bersama mertuanya Yetrio. Yetrio memberikan izin atau memperoleh Musa untuk pergi. Lalu dikatakan seketika Musa meminta izin kepada mertuanya, apakah mertuanya mengatakan seperti ini? Tidak. Tetapi mertuanya mengizinkan dan berkata, pergilah engkau dengan selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini mau kita lihat lagi, sebagaimana Musa telah tinggal bersama mertuanya 40 tahun di Midian, lalu dia telah berkeluarga dan mempunyai anak, lalu mereka akan meninggalkan Midian, dan Musa berangkat untuk melakukan yakni pemanggilan Allah terhadap dirinya. Artinya, saudara-saudara, bahwa langkah yang pertama dilakukan Musa untuk dapat berjalan mulus, yakni dia diizinkan oleh mertuanya untuk pergi, untuk melakukan yakni tugas yang mulia, memang menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Hal yang kedua yang dilakukan Musa adalah yakni mengingat perintah dari Allah, termasuk di dalamnya adalah tongkat Allah dan melakukan mujizat yang dilakukan oleh Allah. Tongkat Allah adalah lambang kehadiran Allah untuk meyakinkan Musa atas penyertaan Allah
dalam melaksanakan panggilan Allah kepadanya. Artinya bahwa pemanggilan Allah selalu disertai dengan kehadiran Allah, baik berupa alat atau tanda-tanda mujizat. Kita mengetahui saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk membawa kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi banyak perjuangan, banyak tantangan yang mereka lalui. Tetapi atas penyertaan Tuhan yang diberikan kepada dia sebagai pemimpin pada saat itu, dia mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan pemanggilan Allah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir sangatlah jelas, itu supaya bangsa Israel, dikatakan di ayat 23, supaya bangsa Israel beribadah hanya kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah ada hubungan yang erat di mana Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Kesediaan Allah untuk menjadi Allah mereka adalah jaminan keselamatan, jaminan kebebasan, jaminan kesejahteraan bangsa Israel sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan itu menjadi pasti karena Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa sepenuhnya atas keselamatan, atas kebebasan, atas kesejahteraan bangsa itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Musa dipanggil Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kita juga dipanggil Allah untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, baik oleh penderitaan secara ekonomi, baik penderitaan secara sosial, dan banyak hal lagi. Terlebih pada masa-masa pandemi ini, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita terpanggil untuk menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Kita terpanggil juga untuk menjadi mau kerjasama yang baik masyarakat dan pemerintah di masa-masa untuk memutus rantai pada masa COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dalam hal menunaikan tugas pemanggilan itu, Allah senantiasa menyertai dengan cara Allah sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu dan takut. Apabila kita dipakai Allah, apabila kita dipanggil Allah untuk menjadi berkat, percayalah, jangan takut dan jangan khawatir dan jangan ragu. Tuhan adalah yang penuh dengan balas kasihan di dalam kehidupan kita. Lalu dengan tujuan pemanggilan Allah kepada kita sangatlah jelas, yakni agar semua bangsa mengaku dan bertekuk lutut menyembah Allah di dalam Yesus. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah Musa pada masa kini yang mau memerdekakan kemerdekaan bagi setiap orang yang tertindas, bagi setiap orang yang terbelenggu. Jadilah menjadi Musa yang masa kini, yang mampu untuk membebaskan orang dari penderitaan, yang mampu membebaskan orang di dalam ketertindasan. Jadilah kita menjadi berkat. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini adalah, boleh kita dengar. Yang pertama adalah Allah tidak pernah membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya terus hidup di dalam penderitaannya, di dalam ratap tangisnya. Tetapi setiap orang yang mau berseru kepadanya, Allah akan selalu setia
untuk mendengarnya. Sebagaimana bangsa Mesir, sebagaimana bangsa Israel yang tinggal di Mesir, mereka tidak terus di sana, tetapi Tuhan yang membebaskan mereka, Tuhan yang memerdekakan mereka. Untuk itu percayalah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apalagi yang mau kita lihat di dalam firman ini? Mari kita menghargai pemanggilan Allah di dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Kita dipanggil Allah menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman dimanapun kita berada. Bukan hanya pemberita firman itu adalah para pelayan yang full timer, tetapi juga para sintua, para evangelis, dan bahkan para orang tua terpanggil menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga masing-masing. Jadilah kita melakukan tugas pemanggilan itu dengan sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan telah mempercayakan kita. Sebagai orang tua terpanggil untuk sungguh-sungguh menjadi bapa, ibu di dalam rumah tangga, menjadi pengayom, menjadi pelindung, menjadi selalu yang memberikan firman Tuhan bagi keturunannya masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghargai pemanggilan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yang mau dikatakan, mari kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sama halnya seperti daripada Musa, dia tidak pergi begitu saja saudara-saudara. Tetapi karena ada hubungan yang baik antara dia dengan mertuanya, dia saling menghargai satu dengan yang lain. Hal yang demikian juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga orang Kristen. Saling menghargai antara suami istri, saling menghargai anak-anak, menghargai orang tuanya, para yang muda menghargai yang lebih tua. Di tengah-tengah persekutuan di gereja juga mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yang mau dikatakan di dalam firman ini, Tuhan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka dikatakan jangan kita takut di dalam tugas pemanggilan itu. Lakukanlah apa yang boleh kamu lakukan di dalam tugas pemanggilan itu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Itu suatu hal yang menjadi jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita, asal kita tetap yakin dan percaya. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imanilah selalu firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Kami mau melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Walaupun kami mengikuti pertanyaan di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Biarlah ibadah dan pemujian kami Tuhan berkenan, dan Tuhan juga memberikan kepada kami roh untuk mau selalu mendengarkan firman-Mu dan mau selalu untuk melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami tetap membawakan kepadamu, yakni jemaat-Mu yang terkena wabah COVID-19. Yang kami tahu banyak jemaat-Mu, kami mau percayakan mereka ke hadapan-Mu, agar Engkau yang menjamah tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Dan Engkau juga yang selalu memberikan keyakinan kepada mereka, bahwa tiba waktunya mereka akan memperoleh kesembuhan. Berikan kepada mereka kesabaran
dan keyakinan yang daripadamu. Kami juga mau mendoakan jemaat-Mu yang berduka. Mereka harus merasakan penderitaan, berpisah dengan orang yang mereka cintai karena Engkau telah memanggil salah satu dari keluarga mereka karena COVID-19. Kami mau percayakan mereka kepada Engkau Bapa di sorga. Biarlah Engkau juga yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga mau membawakan kepadamu Bapa di sorga pada saat ini. Biarlah Engkau juga yang memberikan kesehatan, kesabaran kepada saudara-saudara kami yang melakukan tugas mulia, para dokter dan juga para medis. Mari Tuhan juga yang memberikan kepada mereka kesehatan yang daripadamu. Kami juga mau mendoakan pemerintah kami kepadamu, agar Engkau juga memberikan hikmat yang daripadamu. Dan juga kepada seluruh masyarakat untuk selalu mau mereka menjaga kesehatan mereka melalui kedisiplinan mereka, yakni mengikuti prokes kesehatan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mau percayakan seluruh kehidupan jemaat-Mu kepadamu. Kami mau percayakan segalanya kepadamu, agar Engkau yang selalu memberikan kesehatan, hikmat yang daripadamu. Terima kasih, dengarlah doa kami melalui satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Tatangya konma peliata martangiang mahita. Aliri bata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut sileolehon, nadenggan do nasa ulibasa na maulitus. Upasahat hamima sian na dilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gawe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasia kami pilihanon, patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam tanda hami godang ni sileon-leon mi tuhami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong rak mandok mahita di tangiang hatopatay. Ale ama nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadaron hanguluan syafari,
sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sen pangago, ay horo na punah rajaon, doho tagugoon, rodi asangapon, rodi saleleng nileleng na. Amen. Asin ni rohan asian Tuhan ta Yesus Kristus, do tolong ni rohan ni debata ama, do parsoran ni ton di parbadia manaman dongan ni hita saluhut na, olat nyo rodi saleleng nileleng na. Amen. Horas madihita saluhutna.